ditanya siapa pendiri universitas pertama di dunia, mungkin kebanyakan orang akan menyebutkan nama-nama dari Eropa, mungkin Oxford, mungkin Sorbonne, atau bahkan Harvard. Tapi ternyata universitas pertama di dunia justru didirikan oleh seorang perempuan muslim lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, dia bukan seorang ratu, bukan bangsawan, bukan tokoh militer. Dia hanya seorang wanita yang kehilangan ayah, suami, dan saudara laki-lakinya. Tapi dari luka itu, dia membangun sesuatu yang mengubah dunia. Namanya adalah Fatimah Al-Fihri. Abad ke-9 Masehi, dunia masih belum mengenal kampus. Eropa masih dalam abad ke-8, tapi di jantung kota Fez, Maroko, Fatimah Al-Fihri sedang membangun sesuatu yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, yaitu tempat belajar untuk semua orang, bukan hanya untuk elit, bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk siapa saja yang haus ilmu. Ia tidak mempunyai gelar, tidak duduk di tahta, tapi Fatimah Al-Fihri mempunyai tekad. Fatimah lahir di Tunisia sekitar awal abad ke-9. Saat masih muda, keluarganya pindah ke Fez, Maroko, salah satu pusat peradaban Islam saat itu. Ayahnya merupakan saudagar kaya dan keluarga mereka dikenal sebagai pecinta ilmu. Tapi hidup tidak selalu manis. Tak lama setelah pindah ke Fez, ayahnya wafat disusul oleh suami Fatimah, dan tak lama kemudian saudara laki-lakinya pun meninggal. Fatimah mewarisi harta besar, tapi bukan itu yang membuatnya dikenang. Dengan warisan itu, Fatimah tidak membangun istana, tidak membeli tanah atau emas. Ia membangun masjid, tapi bukan masjid biasa, masjid yang juga menjadi pusat pembelajaran. Sebuah masjid yang kemudian menjadi tempat berkumpulnya para ulama, filsuf, dokter, hingga ilmuwan. Disinilah lahir lembaga yang kelak dikenal sebagai Universitas Al-Qawariyyin, diakui oleh UNESCO dan Guinness World Records sebagai universitas pertama dan tertua yang masih aktif. Di masa itu, belajar artinya duduk di sekitar guru, mendengar dan berdiskusi. Mata pelajarannya lengkap: teologi, matematika, astronomi, hukum, tata bahasa, kedokteran, bahkan logika dan filsafat Yunani. Banyak tokoh besar yang pernah belajar di sini, salah satunya Ibnu Khaldun, sejarawan legendaris yang dianggap sebagai bapak sosiologi modern. Bayangkan, satu keputusan seorang perempuan lebih dari 1000 tahun lalu mampu mengubah wajah pendidikan dunia, tanpa kekuasaan politik, tanpa pasukan, hanya dengan niat dan cinta kepada ilmu. Fatimah bahkan berpuasa sepanjang masa pembangunan masjid dan universitas itu. Ia tidak hanya menyumbang dana, tapi terlibat langsung dalam proses pembangunan. Bayangkan dedikasi seperti itu di abad ke-9 dari seorang perempuan. Masih banyak lagi kisah-kisah seru lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sejarah apalagi yang seru buat dibahas.